Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B ingin mempresentasikan tentang sejarah kurikulum dan kurikulum sekolah. Pertama, perkenalkan nama saya Nyoman Arina Putrisari dengan NIM 2012-021025 dan teman saya Made Budi Hartama 2012-021024 dan Gede Santiawan dengan NIM 2012-021029. Kurikulum yang ada di Indonesia telah berubah dari waktu ke waktu. Di Indonesia sendiri, setidaknya telah terjadi 10 kali perubahan kurikulum sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Rencana Pendidikan 1947 dibuat sebagai patokan untuk pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan dengan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952 dan Rencana Pendidikan di tahun 1964. Kemudian dengan pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu kurikulum 1968 dan juga kurikulum 1975, lalu kurikulum 1984 sampai dengan kurikulum 1975 yang telah disempurnakan. 1994 dan juga yang terakhir adalah suplemen kurikulum 1999. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013 yang masih diterapkan hingga sekarang. Dari banyaknya kurikulum yang diterapkan, terdapat 5 perubahan yang mencolok pada sejarah pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1947, kurikulum ini masih menuju ke arah pendidikan watak, rasa cinta negara, dan pendidikan olah tubuh, karena pengaruh Belanda dan Jepang pada pendidikan masih sangat melekat pada masa itu. Kemudian, pada tahun 1964, kurikulum sudah berada pada posisi yang baik. Pengetahuan akademik sudah diterapkan secara luas dan pengenalan pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional artistik, atau keprigelan dan jasmani. Tahun 1975, kurikulum diubah lagi tujuannya agar pendidikan lebih efektif dan efisien yang dibagi menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan materi pelajaran dan alat pelajaran. Namun hal ini malah membuat guru semakin sibuk menulis hal itu. Pada tahun 2006, pendidikan sudah tak diatur secara absolut oleh pemerintah, membuka peluang guru untuk menyusun silabus pendidikannya secara mandiri, dan terakhir pada tahun 2013, kurikulum ini melirik kurikulum KBK yang menggunakan kompetensi sebagai acuannya. Dengan adanya dorongan agar mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, kami merencanakan sekolah yang bernama Lentera Budaya International School. Pemilihan kata lentera berdasarkan filosofi lentera sebagai penerang dan petunjuk, yang sering dilakukan ketika sedang tersesat, serta kata budaya sendiri merupakan pengambilan budaya di Indonesia itu sendiri. Jadi, bermakna penerangan budaya di Indonesia dan petunjuk menuju arah pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi. Baik, terima kasih Arina. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Lentera Budaya International School. Adapun visi dari sekolah yang kami berikan yaitu pertama, sekolah yang ceria, kreatif, berinteraksi sosial, cerdas secara kognitif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Adapun misi yang mendukung visi tersebut yang pertama adalah suasana dan metode yang menyenangkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, memfasilitasi dan mengembangkan kreativitas siswa terhadap segala hal. Misalkan siswa untuk bersosialisasi dengan semua orang. Yang keempat, menjamin pendidikan yang disesuaikan dengan kecerdasan tiap siswa. Pengalaman pendidikan kreatif di sekolah. Motivasi pendirian Lentera Budaya International School didasari oleh Pasi Salberg. We prepare children to learn how to learn, not how to take a test. Hal ini berjalan dengan kondisi pendidikan hampir seluruh di wilayah Indonesia
yang masih menerapkan sistem tes sebagai salah satunya cara mengetahui kecerdasan siswa. Kemudian, melihat suksesnya pendidikan yang diterapkan di Finlandia, kami mengambil intisari kurikulum di sana dan mengintegrasikannya dengan budaya di Indonesia. Selain itu, kami ingin mengubah kebiasaan masyarakat dengan hasil lulusan yang tinggi akan literasi. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang kritis dalam membaca informasi dan sekaligus membantu misi melek huruf 100% di Indonesia. Lainnya dari sekolah ini adalah maksimal 20 siswa per kelas yang ditujukan untuk memaksimalkan proses belajar mengajar. Orang tua siswa sama sekali tidak dibebankan dana dari awal sampai lulus nanti. Dan ditanggung oleh pemerintah. Guru atau tenaga pengajar merupakan lulusan sarjana S2 dengan kompetensi terbaik dan digaji layak oleh pemerintah. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berbentuk teori saja, namun bisa diterapkan di dunia nyata. Juga pemilihan materi yang disesuaikan dengan siswa. Fasilitas yang lengkap dan mutakhir sebagai pendukung proses pengajaran. Serta berpedoman dengan kurikulum 2013 dengan modifikasi di dalamnya. Pada slide metode pengajaran ini, pengajar lebih menekankan pada pembelajaran kepada siswa. Bentuk-bentuknya berupa pembelajaran diri siswa. Belajar berbasis permainan, metode ekspedisi, dan metode lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Metode pembelajaran pribadi yang diterapkan berupa penghasaan skill yang ingin dimiliki oleh siswa dapat berbeda tiap siswa satu dengan siswa lainnya. Belajar berbasis permainan merupakan metode yang sudah diketahui oleh banyak orang, yaitu berupa pengajar merancang bentuk permainan yang diterapkan dengan pembelajaran sebagai pemancing proses berpikir terhadap siswa. Dan metode ekspedisi merupakan metode pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk terjun langsung ke lingkungan untuk membuat proyek. Tersebut tentu diintegrasikan dengan teknologi sebagai pendukungnya. Strategi pembelajaran didukung dengan visualisasi pembelajaran yang berupa proyektor atau pengamatan langsung ke lingkungan. Menerapkan bentuk saling suportif kepada dan antar siswa, sehingga membangun relasi yang kuat dan menguntungkan untuk siswa. Hal ini bisa dilihat pada metode pembelajaran berbasis permainan. Untuk berkompetisi, melainkan bekerjasama untuk menyelesaikan yang diberikan. Hal ini menjadi cerminan budaya Indonesia yang bergotong royong. Dari proses berjalannya hal itu, maka siswa telah menerapkan membangun kebiasaan. Strategi ini juga diterapkan untuk hal lainnya yang mengajarkan pembentukan karakter siswa yang baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Santiawan. Baik, terima kasih Budi. Selanjutnya adalah materi mengenai mata pelajaran pada sekolah ini. Sekolah ini memiliki dua mata pelajaran yang diajarkan, yaitu secara umum dan yang secara khusus. Yang secara umum diantaranya adalah sains, matematika, literasi, ilmu pengetahuan sosial, seni, dan bahasa. Kelima mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang diambil langsung dari kurikulum inti yang diajarkan di seluruh sekolah di seluruh dunia. Lalu, di sekolah ini juga diberikanlah kebebasan kepada siswa untuk memilih pelajaran mana yang akan ia pelajari lebih dalam. Sebagai contoh, kemungkinan ada siswa yang ingin belajar lebih dalam mengenai sains, maka ia akan mendapatkan pelajaran yang lebih banyak mengenai sains daripada pelajaran lainnya. Pelajaran lainnya ini akan diberikan kepada siswa tersebut hanya berupa orientasinya saja. Selanjutnya, pada penggunaan bahasa di sini adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai tanda cinta terhadap bangsa Indonesia dan menghasilkan bangsa Indonesia lulusan yang lebih baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan bahasa Inggris digunakan sebagai internasionalisasi siswa agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat asing. Selanjutnya ada mata pelajaran khusus yang berupa agama dan pendidikan karakter. Mata pelajaran agama ini disesuaikan pada siswa. Jadi apabila ada siswa yang beragama Hindu atau Kristen atau Islam dan sebagainya, disediakan pelajaran agama untuk seluruh siswa. Tidak ada yang tidak memiliki pelajaran agama. Dan juga ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat berhubungan dengan pelajaran agama tadi dan
wajib diikuti oleh seluruh siswa. Selanjutnya ada materi mengenai mengorganisasi kurikulum yang dikhususkan untuk guru. Pada sekolah ini, kita mengkhususkan guru untuk mengorganisasi kurikulum menggunakan binder. Binder yang digunakan ini adalah binder yang berbeda yang seperti kita tahu itu. Karena binder yang digunakan untuk guru ini, terdapat target tahunan seorang guru itu, jadwal kegiatan mengajar. Misalkan si guru ini akan melaksanakan pengajaran di dalam kelas kah atau di luar kelas kah, seperti berkunjung ke komunitas atau berkunjung ke museum. Selanjutnya ada runtutan materi pelajaran dan juga kunci jawaban. Kunci jawaban ini sangat opsional untuk guru tersebut. Jadi, guru bisa melaksanakan tes atau tidak terhadap murid. Membuat skenario untuk setiap sesi pembelajaran. Dan yang terakhir ada metode evaluasi kepada siswa. Metode evaluasi kepada siswa di sini yang paling umum diterapkan adalah metode asesmen diagnostik dan metode asesmen formatif. Pada asesmen diagnostik, kita memiliki contoh tugas berupa pembuatan flowchart dan juga peta minda, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan mind maps. Dan asesmen formatif ini berupa kerja kelompok, tugas kelompok. Jadi kita bisa menghubungkan kedua contoh yang tadi itu menggunakan tugas kelompok. Dan juga ada salah satu metode yaitu kuis pendek. Kuis pendek yang di sini ini berbeda dengan ulangan harian yang biasa kita kenal di sekolah-sekolah. Karena kuis pendek yang kita buat ini adalah bertujuan untuk mengingatkan siswa kembali. Jadi kita tidak memperhatikan nilai di sini. Lalu ada asesmen sumatif, penilaian acuan norma, dan asesmen kriteria. Ketiga metode ini adalah tidak diwajibkan untuk diterapkan oleh seorang guru. Apakah ia ingin melaksanakan tes atau tidak, itu tidak diwajibkan. Karena sekolah kami lebih mementingkan proses siswa dari awal sampai ia lulus. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.